Dan saat ini jumlah penduduk yang aktif tinggal di perkotaan ada 56%. Kemudian tahun 2035 akan mendapatkan proyeksi 66% akan hidup di perkotaan, sementara jumlah penduduknya adalah 302 juta. Artinya jumlah kebutuhan rumah ini memang harus mendapatkan akomodasi kebijakan. Selain ini adalah kebutuhan yang mendasar bagi masyarakat atas akomodasi konstitusi, tetapi juga dengan program 3 juta rumah ini, maka pemerintahan Prabowo mempunyai maksud instrumen perumahan ini adalah dijadikan untuk menjadi instrumen menurunkan atau memberantas kemiskinan. Bapak Ibu yang kami hormati, pada akhirnya setelah 3 bulan kita mengikuti kementerian, namun pada saat ini kondisi 5 bulan program 3 juta berjalan atau kondisi 5 bulan setelah adanya kementerian itu, maka yang pertama kami melihat bahwa kondisi program 3 juta rumah saat ini belum ada progres. Yang kedua, Presiden Prabowo sudah tidak antusias lagi, tidak pernah berbicara lagi terkait program 3 juta rumah. Yang saat ini dibicarakan adalah MBI, hilirisasi, koperasi, dan antara bahkan food estate. Kita tahu ada yang tiba-tiba muncul adanya koperasi ini. Buat kami sebagai pelaku ini adalah opportunity cost. Ada kesempatan yang sia-sia untuk memberikan kontribusi program 3 juta rumah ini. Karena dengan 3 juta rumah, berarti sebenarnya akan ada tersedianya lapangan bekerja sebesar 9 juta. Yang kedua, akan tumbuhnya pelaku industri ataupun wira swastawan baru itu sebesar minimalnya adalah 400.000 di seluruh Indonesia. Sehingga kami melihat dan gelisah sehingga kita hari ini bisa hadir di sini. Kemudian saat ini juga kami sebagai pelaku pengembang merasa kehilangan bapak. Ya. Kemarin kita punya Kemenko PR itu nggak pernah bikin problem. Ternyata saat ini kita banyak problem. Sehingga kita merasa tidak adanya perlindungan, bahkan juga tidak ada bimbingan. Kemudian pelaku pengembang merasa ketakutan akan kepastian usaha mereka. Yang ketiga adalah tidak ada kenyamanan dalam berusaha karena saat ini developer MBR khususnya itu dicurigai, dikambing hitamkan dan mendapatkan intimidasi. Kontroversi di dalam 5 bulan terakhir ini, yang pertama adalah adanya statement rumah gratis. Kita tahu di 3 bulan yang lalu mengenai rumah gratis ini sangat mengganggu sekali karena tiba-tiba orang membatalkan membeli rumah, orang mau akad tidak jadi dan seterusnya. Dan semuanya ini kita sertakan juga berita-berita yang secara faktual bisa di-googling. Nanti juga bisa ditambahkan oleh teman-teman mengenai kontroversi ini. Kemudian tanah sitaan koruptor untuk lahan perumahan, kami juga dibuat bingung harus bagaimana karena tiba-tiba rumah yang MPR akan disetarakan dengan rumah yang di atas tanah dari koruptor yang nilainya juga belum ditentukan sehingga membuat bingung kami juga. Yang ketiga adalah wacana menurunkan harga rumah subsidi. Ini pasti juga akan membuat bentrok di lokasi konflik horizontal karena tiba-tiba rumah yang dibeli yang sudah lama dibeli kemudian ada yang baru dibeli harganya lebih murah. Berarti secara investasi dirugikan. Seperti itu. Kemudian juga ada ide pembentukan sentral mutasi. Ini cara pemahaman yang membuat kami sendiri juga bingung. Namun pada akhirnya ini menjadi kontroversi saja
semoga dia juga tidak berlanjut. Yang paling membuat kami sendiri juga bingung adalah mengenai stigma developer nakal. Bapak Ibu, kami developer ini sebelum adanya kementerian sudah memberikan kontribusi terhadap penyediaan rumah, kami pembayar pajak, bahkan kami menyumbang aset Pemda paling besar. Karena 40% dari proyek kami itu pasti kita serahkan. Namun pada akhirnya yang dicari adalah yang jelek. Yang dicari adalah yang tidak, yang bagus untuk konten, bukan substansi, bukan sesuatu yang substansial. Kemudian yang selanjutnya adalah mengajak advokat untuk mengadvokasi kepada developer. Bayangkan Bapak Ibu, kami sebagai pengusaha harus dapatkan somasi berturut-turut. Pada akhirnya adalah ini adalah membuat kita semuanya tidak bisa bekerja dengan tenang, berusaha dengan tenang. Kemudian wacana menaikkan FLPP menjadi 800.000 tanpa adanya kajian. Kemudian juga atas wacana perubahan skema ini juga sempat menunda terhadap realisasinya KPR FLPP ini. Kemudian intimidasi melawan negara ketika kita sampaikan bahwa adanya upaya untuk melaporkan kepada BPKP terhadap BPK, ini ada yang kurang, ya. Sehingga ketika kita menyampaikan bahwa FLPP ini bukan sesuatu yang developer tidak pernah menggunakan APBN dan sebagainya, kita mendapatkan cap intimidasi melawan negara, kita semua. Gitu. Terakhir, kita pengembang kecil akan disikat, dan itu Bapak Ibu juga bisa melihat di data berikutnya, semuanya kita sertakan link berita maupun videonya, bisa diklik itu. Saya Magister Tarigan. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.